Nah, kalau melihat dari ini Bang, syarat Bang, kita ke Bang Yono ya, selaku IP, sekretaris IP ya Bang. Ini kita bagaimana Bang melihat persyaratan yang telah diberikan oleh Timsel untuk menjaring orang-orang terbaik ya untuk menjadi penyelenggara pemilu di tingkat provinsi Bang? Baik, pertama kami ucapkan selamat kepada Timsel 5 orang terpilih ya melalui seleksi tertutup radar dari KPU Pusat. Bapak Ibu dalam hal ini Ketua dan Timsel hadir gitu ya. Tentu ini menjadi sebuah momentum seleksi tertutup dan radar dari KPU Pusat menunjuk Bapak Ibu Timsel ini menjadi sebuah tantangan sekaligus menjadi sebuah peluang bagaimana untuk memperbaiki tata demokrasi khususnya di Provinsi Lampung yang lebih baik dalam agenda pilkada dan pemilu ke depannya. Poin pertama yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bu Siti dan Mas Helvin tadi terkait administrasi, bahwa kalau kita bandingkan dengan periode Timsel sebelumnya secara substansi itu sama Mas. Jadi hampir sama plek lah dari sisi administrasi persyaratan. Nah maka poinnya adalah dalam hal pendaftaran ini itu dari sisi administrasi dan kesiapan mental lulus dan tidak lulus kan itu. Kuota itu hanya 7 sementara yang membuat akun itu per hari ini sudah 288. Tapi patokannya itu nanti adalah di 2 Agustus jam 12 malam ya. Penutupan ya Bang ya. Jadi bukan akunnya tapi berkas yang masuk itu yang menjadi patokan. Jadi kalau kita bandingkan dengan periode sebelumnya ini tidak jauh berbeda. Hanya sekarang lebih terkumpul di Siapkah itu ya. Jadi semua administrasi bisa di-download di sana, itu memudahkan masyarakat. Nah kedua, Mas Woro, yang ini saya sampaikan adalah terkait dengan rekrutmen komisioner KPU Lampung ini ya, karena memang didahulukan yang provinsi, baru nanti selanjutnya kabupaten kota. Saya melihat gregetisasi dan semangat dari Timsel ini luar biasa. Hanya saja saya perhatikan di beberapa media kita itu sosialisasinya belum terlalu masif Mas. Ya. Ayo Bu, semangat lagi Bu. Hal ini terlihat dari beberapa grup gitu ya, yang saya gabung di dalamnya itu sepi dari info-info itu. Nah maka ini tentu menjadi PR, masih ada waktu kan pendaftaran sampai 2 Agustus ya Mas ya. Masih ada waktu, digandenglah media-media yang ada di Lampung ini, media seperti Lampos, kerjasama bagaimana kemudian informasi rekrutmen komisioner KPU ini dibuka, pasang iklan di sana. Di samping di medsos itu digencarkan lagi, gitu ya. Tujuannya apa? Ini untuk memberikan indikasi bahwa proses seleksi komisioner KPU ini berjalan dengan transparan, gitu ya. Artinya dibuka seluas dan selebar-lebarnya. Nah, sehingga putra-putri terbaik di Provinsi Lampung ini bisa ikut andil, gitu ya. Nah kemudian poin yang kedua yang ingin kita sampaikan adalah terkait dengan administrasi ini. Nah tentu ini nanti membutuhkan sebuah ketelitian ya. Timsel tentu dibantu dengan sekretariat, itu akan bekerja dengan maksimal gitu ya, berkenaan dengan administrasi ini. Nah pada saat di administrasi inilah itu posisi Timsel itu seyogyanya ya sudah menunjukkan independensi dan transparansi dalam hal ini. Artinya ketika umpamanya umurnya kurang 2 hari, belum cukup umur ya Bang ya. Gitu kan. Kemudian belum cukup umur karena umpamanya kelompok atau keluarganya gitu ya. Atau kemudian dari sisi keilmuan, ini prasyaratnya S1 minimal. Ternyata ini SMA gitu. Wah ini anak pejabat gitu kan. Ya tetap. Nah disinilah kemudian diuji ya independensi dan transparansi dari Timsel ini. Demikian Mas. Nah Bang Yono dari IP kita menyoroti juga kan pastinya segala tahapan per tahapan. Nah mungkin atensi lebih dari kita ya yang menyoroti untuk tahapan yang paling krusial tuh di mana sih Bang kalau kacamata kita Bang? Ya. Jadi kemarin setelah pelantikan di Jakarta itu siangnya IP langsung rilis gitu ya. Artinya mengingatkan plus siap mengawal Timsel dalam proses seleksi komisioner KPU ini. Nah itu di media sosial beredar langsung itu siangnya bahwa IP siap kawal proses rekrutmen gitu kan KPU Provinsi Lampung. Nah terkait dengan di posisi-posisi mana tahapan krusial itu ya
bisa starting dari awal, ya. Artinya dari posisi pendaftaran, maka tolak ukurnya nanti bukan yang daftar akun, tapi berkas yang masuk ke meja sekretariat itulah nanti sesuai dengan jadwalnya itu. Nah, dari starting pemberkasan ini pun itu posisi dalam hal ini sudah ada celah-celah, ya. Ketika ingin independen, ingin transparan, atau sudah mulai ada celah-celah titipan itu memungkinkan di sana. Nah, tapi kita yakin lah ya, karena tidak hanya IP, beberapa organisasi yang lain yang care kepada pemilu, politik juga pasti menyorot. Apalagi di era digitalisasi saat ini kan, medsos sudah di mana-mana gitu kan, pasti akan terus ikut mengawal proses seleksi ini dengan baik. Nah, tetapi memang celah-celah ya, kalau melihat dari pengalaman di seleksi-seleksi sebelumnya, itu yang sangat rawan itu adalah posisi dari 28, 14, 7 itu. Ya. Memang tadi disampaikan bahwa ketika sudah mengerucut 14, ya kemudian dikirimkan ke pusat dan menjadi kewenangan KPU untuk tahapan selanjutnya. Nah, disinilah ya ujian dari tim sel dan KPU pusat ingin menghendaki demokrasi ini ditegakkan ya dengan baik, menghasilkan komisioner yang memang berintegritas, kredibel gitu ya. Nah, atau kemudian yaitu berdasarkan mekanisme yang titipan-titipan yang ini sedikit banyak sudah menjadi rahasia umum gitu ya, fenomena seperti ini. Nah, maka inilah kemudian pembuktian dari tim sel gitu ya dan KPU dalam melahirkan komisioner KPU di Provinsi Lampung itu yang lebih bagus, yang lebih baik gitu ya. Nah, disinilah kemudian ujiannya gitu kan. Dan ini terus sekali lagi kita dorong gitu ya. Dari IP sendiri itu 2 minggu yang lalu kita sudah mengadakan diskusi publik bahkan gitu ya, kerjasama dengan UIN terkait dengan menakar peta pilkada serentak di Lampung. Kemudian dengan Tribun kita IP juga hadir, podcast gitu ya. Ya tujuannya semua masyarakat, kemudian organisasi yang ada di masyarakat ini peduli gitu loh. Cinta akan Lampung, menghendaki Lampung ini nanti dalam pelaksanaan pilkada serentak itu memang dikelola ya oleh komisioner-komisioner KPU yang memang memiliki integritas, kemudian kredibilitas dan profesionalitas gitu ya. Nah, karena apa? Dari komisioner KPU yang terpilih inilah nanti akan melahirkan sosok-sosok calon kepala daerah itu akan seperti apa. Jadi dilihat dari penyelenggaranya itu seperti apa. Nah, kita dalam tahapan ini masih yakin gitu ya, tim sel ini masih on the track, bekerja sesuai dengan juknis aturan yang ada. Gitu. Iya, kan ada wacana juga ya Bang ya, yang penting isi tas bukan integritas. Wah, lagi rame tuh Bang ya. Terus ada juga intervensi, nah kan ada organisasi di belakangnya. Nah, itu kita menyoroti juga Bang. Nanti mungkin ditanggapi juga sama tim sel ya. Ini kita gimana sorotannya Bang? Ya itu yang kemudian kita sangat tekankan gitu ya, bahwa integritas ini jangan hanya di bibir saja, tapi dibuktikan dengan komitmen profesionalitas dalam bekerja gitu ya. Sekali lagi, ini pertaruhannya adalah publik. Pertaruhannya dalam masyarakat banyak ya. Jangan sampai hanya kepentingan-kepentingan sesaat kemudian mengorbankan kepentingan publik yang lebih luas gitu kan.